Menjadi anak biasa, tumbuh sebagai gadis biasa, masa kecil Ussy Sulistyowati tetap manis dikenang. Lahir di Jakarta 13 Juli 1980, Ussy menghabiskan masa kecilnya di sebuah gang di kawasan Jakarta Utara. Apapun gambaran orang tentang kawasan ini, Ussy bangga bisa melalui masa-masa indah di sana. Tepatnya bangga karena ia dibesarkan oleh keluarga yang hangat dan selalu hangat. Aku bangga walaupun dibesarkan di tempat yang biasa-biasa aja, tapi keluarga aku juga harmonis. Aku punya ayah yang baik, punya ibu yang baik, punya adik kakak yang baik-baik. Sampai sekarang kita tetap masih ngumpul. Ya kayak 17 Agustus segala macam itu ikut aktif lah anaknya gitu. Ya gimana ya? Ya bergaulnya ini bagus bergaulnya gitu. Kelak Ussy dan keluarga memang pindah rumah di kawasan Tebet, tapi jejak masa lalu itu terus dijaga hingga kini rumahnya di Jakarta Utara selalu menjadi tempat pulang kampung saat Lebaran dan hubungannya relatif terjaga dengan lingkungan sekitar. Ya alhamdulillah sama anak ya gimana ya, teman-teman kecilnya semua sini baik-baik aja kok. Sampai sekarang juga masih ada aja hubungan ya, telepon ya apa gitu masih. Di tanah tempatnya bertumbuh, di lingkungan ia mulai menyadari eksistensi sebagai manusia, dan dalam keluarga yang maskulin, Ussy tidak sefeminim saat ia mulai dikenal sebagai artis. Dulu, Ussy terbilang tomboy dan ekspresif. Dulu aku bandel, karena memang semuanya cowok kan, keluarga aku empat-empatnya cowok. Makanya kalau ngeliat kaki aku tuh penuh dengan logaman-logaman, ya karena sering jatuh, misalnya lagi lari-larian dulu tuh main petak umpet, main benteng, main apa segala macam lain jatuh, berdarah, benanah gitu-gitu yang kakinya diperban itu sih udah bukan hal yang aneh lagi, udah biasa banget. Sampai kadang sekarang suka nyesel, kata mama, gimana sih kalau taunya gedenya mau kerja kayak gini, dulu nggak boleh main yang aneh-aneh biar mulus. Karena aku dari dulu jarang pakai rok pendek karena malu, dengkulnya banyak logaman. Dulu mama dimasukin SMA-nya bukan SMA, dimasukin ke semi sekolah pariwisata yang banyak perempuan, biar aku tuh lebih apa ya, lebih feminim lah. Nah di SMA itulah aku pertama kali kenal yang namanya jatuh cinta, pacaran, hingga akhirnya aku tahu, oh iya biar pacar gue seneng mau dandan gitu. Tak banyak jejak yang bisa diandalkan Ussy untuk mengukir prestasi di dunia hiburan. Ia tak pernah membayangkan kelak akan menjadi seseorang yang menawan di layar kaca, baik sebagai bintang iklan maupun sinetron. Ussy bahkan tak pernah mengikuti kontes-kontes yang lazim diikuti oleh anak yang bercita-cita menjadi artis, karena menjadi artis memang bukan impiannya. Tahun 99 mama ikutin aku Abang None. Itu bukan karena apa, karena waktu itu kan aku ikut les bahasa Inggris. Kata mama kalau les bahasa Inggris itu kan sayang kalau nggak dibuktiin. Ya udah tuh kalau ikutan di Abang None kan pakai bahasa Inggris, dimasukin lah ke Abang None, dapat jadi finalis aja. Keterlibatan Ussy di dunia hiburan dimulai dari tawaran yang disambutnya dengan niat coba-coba belaka. Mimpinya justru dimulai ketika kedewasaan mulai menyapa dan banyak gadis seusianya di dunia hiburan sudah menuai hasil. Makanya kalau dibilang telat, aku telat masuk kerjaan kayak gini. Aku baru kerja kayak gini tuh ketika kuliah tingkat 3 kalau nggak salah. Kuliah tingkat 3 tuh udah 21-an kan, harusnya kan orang tuh memulai dari umur belasan. Tahun 2001 dari sebuah casting iklan hidup Ussy Sulistyowati berubah. Terasa cepat dan ia sendiri tak pernah menduganya. Ketika itu usia Ussy 21 tahun dan sedang kuliah. Dan satu hal yang disyukurinya hingga kini bahwa ia menerima tawaran itu meski tidak pernah memiliki sedikit saja pengetahuan tentang acting. Mama juga kaget, aku nggak bilang sama mama waktu itu. Tiba-tiba, "Mah, hari ini kan aku syuting." "Ah, syuting apaan?" gitu kan. "Ya aku mau syuting iklan." "Syuting iklan?" gitu. Yang bener, syuting iklan apa? Mama juga kaget. Dan dengan honor yang menurut aku saat itu tuh banyak banget. Aku sampai aku dapat uang segini loh. Tapi memang pada dasarnya keluarga aku tuh kalau masalah itu nggak pernah mau ikut campur ya. Mama cuman aduh alhamdulillah gitu. Sampai uangnya pun memang nggak tahu aku dapatnya berapa, cuman
honor pertama memang aku gunain buat mengganti seluruh elektronik yang ada di rumah. Dari kesempatan pertama menjadi bintang iklan, Usi sempat berpikir itu terjadi secara kebetulan. Tapi rupanya momentum itu menjadi awal dari jejak panjangnya di kemudian hari. Terus tiba-tiba sebulan kemudian dapat lagi tawaran iklan lagi. Terus-terusan, akhirnya iklan kan lebih besar honornya jauh dari sinetron gitu ya. Udah, aku langsung ngerasa gila, gue kayak mendadak. Menurut aku saat itu aku udah kaya banget kan. Aku langsung gantiin mobil mama gitu kan. Bagi Usi, karir di dunia hiburan adalah sebuah kejutan. Ia tak mengira demikian rupa, profesi ini bisa mengubah kehidupan ekonominya secara drastis, meski juga harus diiringi dengan kejutan-kejutan lain yang kurang mengenakan seperti gosip. Kaget sih, mungkin kaget. Di awalnya aku kaget yang, ih gila uangnya gede ya gitu, ih banyak uang. Terus ketika makin kesini, aku mulai terbiasa kan. Terus tiba-tiba gosip sana, kaget lagi kan, aduh gosip lagi. Itu lama terbiasa. Dan sampai sekarang kalau aku ngeliat ke belakang, aku cuma berpikir semuanya ini bisa terjadi karena memang udah digarisinnya kayak gini gitu loh. Kita mau kerja banting tulang, kita mau ikutan casting puluhan iklan, kalau emang nggak takdirnya ya dia diterima, dia nggak bakalan keterima gitu. Gosip pada akhirnya memang menjadi bagian penting yang turut mengantar Usi menjadi salah satu selebritis populer. Paling tidak dari sini sebagian besar kepribadiannya terekspos dan mengkristalkan simpati penggemar. Tapi kemudian dia juga tahu tak semua gosip harus dinikmati sebagai kesempatan untuk sekedar hadir di muka publik. Dulu sih aku selalu setiap ada gosip klarifikasi, dulu begitu ya. Sekarang aku lebih melihat apakah gosip itu perlu nggak aku klarifikasi. Kalau aku rasa nggak perlu, aku nggak akan ngomong apa-apa. Biarin gosip itu hilang sendiri. Gosip cuma bisa bertahan paling lama itu 1 bulan. Setelah itu akan hilang aja gitu kan. Gosip yang paling nyebelin itu apa ya? Semua gosip nyebelin. Nggak ada yang tidak menyebalkan, semuanya menyebalkan. Dari iklan, Usi sudah menikmati sinetron, juga menjadi presenter. Menyanyi adalah bakatnya yang lain meski tidak terlampau menonjol. Kisah cintanya mengalir sedemikian rumit dan menyita perhatian. Seperti apakah? Menyimak episode kehidupan Usi Sulistyawati rasanya tidak lengkap jika tidak menengok kisah percintaan wanita berbintang Cancer ini. Sukses karir yang dilakoni wanita bernama lengkap Usi Sulistyawati ini tampaknya tak semulus drama kisah cintanya. Dan kisah asmara Usi memang relatif rumit. Maret 2003 misalnya, ketika namanya baru mulai menanjak, ia digait Raymond Munte, mantan suami Yuni Shara dan kerap digambarkan sebagai playboy. Anehnya, Usi mengenal Raymond yang ketika itu masih berstatus suami orang lain justru dari pacarnya sendiri. Ya saya nggak ada mikir apa-apa lagi, saya harus dapetin gitu. Tanpa ada ini, apa namanya, ya pada status saya waktu itu masih beristri ya. Gitu. Kalau pacarannya sih singkat ya, cuman yang lamanya itu proses waktu saya masih pacaran dan Mas Ray lagi itu masih dalam proses cerai ya. Jadi kita emang udah temenan. Kira-kira sebulanan, terus saya putusin pacar saya dan Mas Ray itu benar-benar resmi bercerai, baru dia resmi bercerai kita baru jadi. Usi memang mabuk asmara, tapi saat itu banyak orang, terutama keluarga Usi, meragukan cintanya datang dari hati. Kabar bahwa Raymond menggunakan pelet untuk menggait Usi bahkan merebak kuat. Raymond tentu saja mengelak. Tentu saja pelet atau apapun namanya bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Tapi nyatanya hubungan Usi dan Raymond selesai. Dan belakangan Usi bahkan menyebut peristiwa itu sebagai episode paling muram dalam hidupnya. Iya, ketika ada masalah dukun itu sama Ray aku benar-benar ngerasain jatuh. Dan untuk merangkak lagi tuh agak sulit waktu itu. Cuman
dukungan keluarga sangat besar buat aku, jadi aku bisa. Putus dari Raymond sekitar setahun kemudian Usi terlibat cinta lokasi. Lelaki itu adalah Sandi Syarif yang dikenalnya dalam sebuah sinetron bersetting Betawi. Usi dan Sandi mengawali hubungan mereka dari dorongan lingkungan sinetron yang melihat keduanya layak menjadi pasangan. Mereka punya pikiran buat ngedeketin kita, padahal waktu itu dia lagi deket sama pemain yang lain juga sebenarnya. dia lagi deket sama pemain yang lain, makanya masih ini, hah? Kok jodoh-jodohin ke aku, dia kan sama yang ini, enggak, dia nggak pacaran, ya udah. Kira mulai diledek-ledeki, kita sampai dipertemukan berdua kayak di sidang mau dikawinin. Kita tahu darah muda Usi dan Sandi menyebabkan hubungan mereka putus sebagai sepasang kekasih. Setelah jatuh bangun dalam merajut asmara, akhirnya kisah asmara Usi pun diakhiri dengan drama pernikahan yang terkesan mendadak pada Agustus 2005 lalu dengan pengusaha asal Kalimantan Yusuf Sugianto. Benar-benar bukannya karena aku mau menyembunyikan atau apa, tapi emang dari pihak Mas sendiri dia merasa dia bukan artis gitu. Yang artis kan istrinya, ya udahlah yang nongol istrinya. Alhamdulillah udah selesai, bahagia sekali. Entahlah, yang jelas pernikahan Usi dan Yusuf memang diawali oleh proses yang cukup singkat. Resmi menjadi istri Yusuf Sugianto tidak serta-merta membuat Usi merasa damai. Rumah tangganya yang baru seumur jagung itu pun mulai terusik. Berharap Usi mengisahkan persoalan domestiknya saat ini rasanya mustahil. Maka selalu jadi misteri penyebab dibalik kekisruhan rumah tangganya. Mungkinkah karena keduanya tak kunjung hidup bersama di satu kota? Atau karena sang suami pernah diberitakan media terkait dengan dugaan kasus illegal logging dan kekerasan terhadap seorang aktivis? Dan menjelang akhir tahun ketika perutnya tengah mengandung, isu perceraian menerpa. Ketika diburu wartawan yang meminta kejelasan soal rumors ini, Usi pun bahkan sempat pingsan. Iya, ketemunya di Mekah. Habis itu kita satu kloter cuma beda bus. Cuma ketemu ketika lagi turun dari bus, terus pas lagi makan pagi gitu, makan siang, makan malam. Di luar itu sih nggak ada ngobrol-ngobrol. Nah pas udah mau habis ya, kita pindah ke Madinah, baru mulai sering ngobrol, mulai deket. Terus di sana juga sering diledek-ledekin gitu. Udah yuk kita kawinin aja gitu, sering-sering diledek. Karena kan aku pergi sama mama, dia pergi sama keluarganya. Makanya ketika bulan Juli dia ngajak nikah, ya aku nggak tahu kenapa mau gitu loh. Ya udah deh kita coba. Dia orangnya kuat. Dia orangnya tidak selemah yang kita kira ya. Maksudnya biasanya kan perempuan tuh lemah, yang apa namanya, gimana ya, masih kelihatan lah bahwa ada masalah atau lagi ada problem. Kalau dia nggak kelihatan sama sekali, dan dia tidak mau menunjukkan kalau dia lagi ada masalah. Makanya aku harus ketemu nangis-nangis, pingsan, jebret, enak aja, itu masa-masa lalu udah. Ya pokoknya udah ya, ini terakhir. Pokoknya aku pengen semuanya itu berjalan dengan lancar, baik, damai, nggak ada masalah, nggak ada dendam. Masa depan aku, anak, orang tua, keluargaku, itu aku yang nentuin. Dan mohon kalian juga ngejaga perasaan aku dan keluargaku di Jakarta, juga di Kalimantan. Apapun yang terjadi nantinya, mereka tetap keluarga aku sampai kapanpun.